Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ariesta Amanda, SPDMA. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi administrasi publik Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. NIDN saya 06 03 01 9202. Bidang ilmu saya sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya deskripsikan yaitu mata kuliah pengantar sosiologi antropologi. Beberapa hal yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah identitas mata kuliah, yang kedua deskripsi mata kuliah, yang ketiga capaian pembelajaran mata kuliah, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, dan yang keenam sistem penilaian. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah pengantar sosiologi dan antropologi, jumlah SKS 2 SKS, kode mata kuliah SHP 1216. Mata kuliah ini diambil pada semester 2 dan sifat mata kuliah wajib. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini akan membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi, interaksi sosial, struktur sosial, kelompok sosial, mobilitas sosial, lembaga sosial, perubahan sosial, pengendalian sosial, gender, konformitas dan penyimpangan, perilaku kolektif dan gerakan sosial, wewenang dan kekuasaan, keluarga dan kebudayaan, serta topik-topik yang relevan dengan mata kuliah pengantar sosiologi dan antropologi. Yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang sistem sosial dan budaya masyarakat. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, menguasai konsep teoritis dan mampu mengkaji secara mendalam tentang isu-isu kontemporer dalam skala lokal, nasional, regional, dan global. Yang keempat, materi pembelajaran. Pada pertemuan pertama dan kedua, materi yang akan dipelajari yaitu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dan perkembangan sosiologi. Pada pertemuan ketiga dan keempat, akan dipelajari tentang proses sosial dan interaksi sosial. Pada pertemuan kelima, akan dipelajari sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Pada pertemuan keenam, akan dipelajari kelompok sosial dalam masyarakat. Pertemuan ketujuh akan dipelajari kebudayaan dan masyarakat. Pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 akan dipelajari tentang lembaga kemasyarakatan. Pertemuan ke-10 akan mempelajari tentang lapisan masyarakat dan mobilitas sosial. Pertemuan ke-11 dan 12 akan mempelajari tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Materi ke-13 dan ke-14 akan dipelajari tentang perubahan sosial dan kebudayaan, serta modernisasi. Pertemuan ke-15 akan dibahas tentang masalah sosial, penyimpangan sosial, dan pengendalian sosial. Dan pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Yang kelima yaitu metode pembelajaran. Dalam mata kuliah pengantar sosiologi antropologi, saya gunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam proses delivery, saya menggunakan beberapa buku acuan dalam penyampaian materi perkuliahan, yaitu yang pertama menggunakan buku Suryono Sukanto dengan judul Sosiologi Suatu Pengantar dan juga buku George Reiser Teori Sosiologi dan beberapa buku pendukung lainnya.
Dalam penyampaian mata kuliah, saya sampaikan dengan dua moda, yaitu moda daring dan moda luring. Awal semester disampaikan dengan moda daring karena kondisi pandemi COVID masih cukup tinggi, dan setelah tengah semester disampaikan dengan moda luring karena kondisi pandemi sudah menurun. Kemudian interaction saya gunakan metode discovery learning dan juga presentasi dari setiap kelompok. Kemudian metode assessment ataupun sistem penilaian saya sampaikan pada awal perkuliahan dengan sistem kontrak pembelajaran. Aspek-aspek yang dinilai yang pertama yaitu untuk tugas persentasenya 20%. Untuk ujian tengah semester prosentasenya 40% dan untuk ujian akhir semester prosentasenya 40%. Sehingga diperoleh 100% untuk sistem penilaian mata kuliah pengantar sosiologi dan antropologi. Demikian deskripsi mata kuliah pengantar sosiologi antropologi yang dapat saya sampaikan. Berikut ini akan ditayangkan video pembelajaran secara luring untuk mata kuliah pengantar sosiologi dan antropologi untuk materi sosialisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu di pertemuan kelima mata kuliah pengantar sosiologi dan antropologi ya. Hari ini kita akan membahas tentang tema sosialisasi. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa, silakan. Ya, selesai. Ya, tema kali ini tentang sosialisasi ya, pertemuan kelima. Jadi ada beberapa hal yang nanti harus teman-teman pelajari ya. Yang pertama di sini capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan definisi sosialisasi. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan tahapan sosialisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan media sosialisasi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis hubungan sosialisasi dalam pembentukan kepribadian ya. Jadi nanti ada sub capaian pembelajaran yang harus teman-teman kuasai ya. Kemudian udah coba-coba ini. kita simak video berikutnya. Aku udah balik lagi ke rumah. Nah sekarang aku nggak boleh. Coba lagi deh. Aku itu nggak pusing. Aku itu nggak sayang kamu. Tapi hati aku yang cantikan sama kamu. Kamu udah punya istri malah cinta orang kayak gitu. Aku ini sumpah demi Allah, bukan musuh kamu. Tapi musuh kamu itulah dia akibat kamu. Tapi bukan aku yang cinta sama lu, tapi gue yang cinta sama lu. Sebentar aku pakai dulu. Lu kan udah ngomong, nah, lu nggak boleh deketin gue lagi. Lu kan udah cobain gue lagi. Sekarang lu pergi dari rumah. Jangan pernah coba lagi. Dadah, bye-bye ya. Selalu ingat, jangan pernah balik lagi ke rumahku. Nanti balik lagi, aku itu kemusuhan. Bukan kamu yang kemusuhan, tapi itu yang kemusuhan kamu. Tahu nggak? Ya, oke. Dari video itu punya respon, punya tanggapan. Kira-kira anak itu lagi ngapain? Kenapa bisa seperti itu? Mungkin ada satu dua orang yang mau berkomentar, silakan. Tentang video ini loh ya, tentang video, bukan tentang video. Ada? Ya. Yang pengen komentar? Silakan. Apa mungkin satu? Ya, silakan. Menurut saya itu sedang menceritakan masalah yang kelamnya. Oh, lagi cerita masa kelam. Oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Pertama saya kembali misalkan di sini berpendapat dari video tersebut dapat saya simpulkan
ada sinetron itu yang di sebuah percakapan. Oke. Lagi ada tadi mungkin mengingat apa ya yang masa lalu ada tadi Mas Rodin menyampaikan apa ya sedang menirukan ya adegan sinetron. Oke, mungkin ada satu lagi yang cewek dong. Yuk, ayo Mbak, siapa? Ada nggak yang punya komentar tentang video itu yang sedang dilakukan oleh anak itu? Ada? Ada? Oke, gue cukup ya. Jadi apa ya? Paling enggak ini memang tadi ya. Jadi dari tipe-tipe percakapan yang dilakukan itu dia memang sedang menirukan adegan orang dewasa ya. Entah itu mungkin dia lihat di sinetron atau mungkin sekarang banyak media sosial yang beredar dan bisa diakses ya bahkan dari anak usia yang masih balita pun gitu ya. Tapi apa dan kemudian bagaimana kok anak itu bisa sedemikian rupa gitu ya? Dia saya rasa masih balita gitu ya, 5 tahunan mungkin, tapi sudah bisa memperagakan hal-hal yang kompleksnya lebih dewasa. Nah, nanti akan ada korelasinya ketika kita bisa simpulkan di belakang. Oke, kita lanjut dulu materinya ya. Sekarang pengertian dari sosialisasi dulu. Yang pertama, sosialisasi itu dapat didefinisikan sebagai suatu proses ya yang dilakukan oleh seseorang dalam menghayati norma-norma kelompok di mana dia tinggal ya, di mana dia menjadi bagian dari kelompoknya ya. Itu namanya pengertian dari sosialisasi. Kemudian selanjutnya ada definisi dari beberapa ahli ya. Yang pertama dari Charlotte Bachler ya, sosialisasi adalah proses yang membantu individu untuk belajar menyesuaikan diri gitu ya. Kemudian bagaimana cara dia tentang hidup ya, kemudian tentang dia bisa berperan dalam kelompoknya. Kemudian pengertian yang kedua dari Bruce J. Cohen ya, mengartikan atau mendefinisikan sosialisasi sebagai sebuah proses mempelajari tata cara kehidupan masyarakat ya, untuk bagaimana dia membangun kapasitasnya sebagai individu. Ya. Kemudian menurut Mitchell R. Berger, sosialisasi adalah suatu proses di mana seseorang anak ya belajar menjadi orang anggota yang kemudian berpartisipasi dalam masyarakat. Itu menurut beberapa ahli. Kemudian selanjutnya menurut George Herbert Mead ya, tahapan sosialisasi itu ada berapa? 4 ya. Ada 4. Yang pertama yaitu ada tahapan persiapan ya atau preparatory stage. Ya, jadi tahapan ini itu kita persiapan ya anak-anak balita yang kemudian dia menyiapkan dirinya untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah tahap meniru. Nah, ini namanya tahap play stage ya, di mana tahapannya sudah lebih tinggi, jadi dia bisa meniru ya keadaan sekitar ya, lingkungan sekitar. Kemudian tahap yang keempat itu adalah tahap bertindak atau game stage ya, jadi bukan hanya meniru tapi dia bisa langsung bertindak juga ya. Dan tahapan yang keempat adalah tahapan penerimaan norma kolektif ya atau generalis stage ya. Jadi keempat tahapan ini yang kemudian dilalui oleh setiap individu, bahkan diri kita sendiri gitu ya. Diri kita sendiri termasuk juga tadi apa yang dialami oleh anak tadi ya. Kira-kira yang sedang dilakukan anak tadi itu ada di tahap mana? Meniru ya. Jadi dia menirukan apa yang dia lihat, apa yang mungkin sering sekelilingnya lihat juga, sekelilingnya tonton ya. Jadi dia bisa menangkap ya pembicaranya, bahkan sampai tadi menyayangi, mencintai ya, kebodohan dan lain sebagainya ya, tanpa ada filter ya. Nah, yang bisa melakukan filter untuk tahapan sosialisasi ini siapa? Nah, ini nanti kita bahas di tahapan selanjutnya ya. Karena setelah ini kita akan membicarakan tentang media sosialisasi. Nah, media sosialisasi ini ada banyak ya. Keluarga, sekolah, kemudian teman, dan juga media massa. Nah, kira-kira yang dilakukan anak tadi itu medianya apa coba? Media massa ya. Kemudian mungkin ada lagi selain media massa?
ya. Jadi paling tidak yang mendominasi mungkin dua itu ya. Karena yang pertama ya, keluarga itu kita bisa bilang media sosialisasi paling dekat dengan kita. Kita hampir 24 jam berinteraksi dengan keluarga ya. Jadi paling tidak kan ada ya pepatah buah jatuh tidak dari pohonnya. Ya, jadi apa yang kita itu produk dari orang-orang tua kita gitu ya, baik dalam kita beretika, baik dalam kita bersosialisasi dengan orang lain. Jadi itu memang bukan hanya pepatah, tapi secara ilmiah gitu pun sudah bisa dibuktikan bahwa yang paling mempengaruhi dari tahapan sosialisasi kita adalah ya dari keluarga, karena betul-betul keluarga orang tua itu menjadi madrasah pertama ya. Jadi biasanya keluarga ini berpengaruh terhadap bagaimana bentuk kita atau bagaimana kita ke depan. Dan kemudian yang kedua adalah sekolah ya. Tahapan kedua setelah keluarga kan yang paling dekat kemudian interaksinya dengan kita kan sekolah, karena kita mungkin sekolahnya dari kecil sampai bahkan teman-teman mahasiswa ini kan sekolah ya. Jadi sekolah itu menjadi media sosialisasi ya. Oh iya, bagaimana kita bentuk di sekolah itu. Oh sekolahnya agamis gitu ya. Oh iya, teman-teman jadi orang-orang yang kemudian agamis gitu ya, disebut agama. Tapi sekolahnya dia sekolah-sekolah yang netral gitu ya. Ya mungkin itu akan beda lagi. Artinya sekolah juga bisa membentuk bagaimana diri kita untuk bisa di masyarakat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah teman ya. Ini juga tidak kalah penting, karena pengaruhnya cukup besar ya. Jadi bagaimana dengan siapa kita bergaul, bagaimana kita berteman ya, itu nanti akan juga mempengaruhi bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Dan yang keempat ini tadi adalah media massa ya, yang saat ini juga tidak bisa diremehkan ya keberadaannya, karena sudah bisa kita tebak tadi, anak kecil tadi itu banyak dipengaruhi oleh media massa. Mungkin tontonannya yang harusnya di bawah umur ya, itu nontonnya Indosiar azab-azab mungkin ya, atau nonton RCTI, yang namanya Ikatan Cinta gitu ya. Ya jadi akhirnya apa yang terekam di dirinya, apa yang terekam di ingatannya adalah obrolan-obrolan orang dewasa ya, yang kemudian keluarga juga di sini sebetulnya bisa berperan ya, bisa memfilter apa yang seharusnya dia tonton, mungkin dibimbing oleh orang tuanya ya, jangan kemudian nonton sendiri. Atau mungkin sekarang juga beredar YouTube gitu ya, orang udah anak kecil ya, bahkan anak saya aja 2 tahun udah tahu YouTube logonya itu yang mana, itu dia udah tahu gitu ya. Jadi memang sebegitu dekatnya gitu ya kita dengan media massa. Bukan hanya sebetulnya itu, tapi mungkin bisa juga dengan kita Instagram, mungkin kita pakai Twitter dan lain sebagainya. Jadi ini memang kemudian media-media sosialisasi yang punya kontribusi ya untuk pembentukan kepribadian kita, gitu ya. Kemudian, sosialisasi ini juga sebagai bentuk membentuk kepribadian. Jadi di sini ada gambar kucing tapi kacanya kemudian bersinar gitu ya. Jadi itu memang bagaimana kita bercermin gitu ya. Jadi menurut Carlos Merton Tolley itu konsep looking glass self ya. Jadi ada satu konsep bagaimana individu ini bisa dalam satu individu ada 3 tahapan ya, tahapan pembentukan kepribadian. Yang pertama adalah persepsi. Dalam tahapan ini orang-orang itu membayangkan bagaimana orang lain melihat dirinya. Jadi orang itu orang itu menganggap saya seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua interpretasi dan definisi. Seseorang membayangkan bagaimana orang lain menilai penampilannya. Kemudian yang ketiga adalah respon berdasarkan persepsi dan interpretasi individu. Kemudian dia menyusun respon. Jadi makanya kemudian mungkin ada orang yang respon, oh kita orangnya baik gitu ya. Oh kita orangnya bisa diajak kerjasama misalnya, oh kita orangnya enakan dan lain sebagainya. Jadi memang ini menjadi satu konsep yang sangat mempengaruhi bagaimana kepribadian kita terbentuk dari tadi sosialisasi ya, baik itu dari tahapannya, baik itu dari medianya ya. Jadi itu merupakan kunci ya, bagaimana tahapan sosialisasi yang sempurna itu merupakan kunci bagaimana kepribadian kita ke depan. Makanya tadi ya, si anak kecil tadi itu seharusnya bisa dilakukan berbagai macam cara supaya
tidak akhirnya tidak terjerumus gitu ya. Semakin dia hafal dengan tontonan-tontonan yang belum saatnya gitu ya, itu nanti takutnya ya dia tidak bisa membedakan gitu ya, apakah konsep sayangnya seperti apa ya, konsep tadi yang selingkuh-selingkuh itu konsepnya seperti apa ya. Jangan sampai dia salah kaprah ya dalam mengartikan itu, dan kemudian nanti bisa membuat atau kepribadiannya itu menjadi tidak sempurna, proses pembentukan kepribadiannya itu tidak sempurna ya. Oke. Selanjutnya kita lakukan refleksi ya. Refleksi, mungkin dari teman-teman saya juga butuh pendapatnya gitu ya. Dari bagian terakhir ini, refleksi ini, kira-kira bagaimana proses sosialisasi yang diterapkan di keluarga teman-teman gitu ya, dan kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kepribadian teman-teman saat ini. Mungkin bisa cerita tentang dirinya sendiri, ataupun mungkin bisa mencontohkan orang lain. Mungkin ada yang pengen sharing, silakan, terkait bagaimana gitu ya, apakah di keluarga kemudian oh iya Bu memang betul, soalnya misalnya saya gitu ya, kemudian atau ada kasus begini yang di tempat lingkungan saya, mungkin ada yang ingin sharing terkait bagaimana merefleksikan tahapan sosialisasi di keluarga masing-masing ya, atau mungkin yang teman-teman pernah temui, mungkin ada? Silakan, ya. Satu orang aja. Ya. Ada korelasinya dengan bagaimana pembentukan kepribadian teman-teman sekarang ya, dan proses sosialisasi yang dilakukan ya, dari tadi mungkin ada tahapannya, ada medianya, mungkin yang paling berpengaruh gitu ya bagi teman-teman sendiri itu kira-kira apa? Oh, apakah kalau saya dari keluarga, mungkin ada juga yang dari sekolah gitu ya, karena mungkin lama mondok gitu ya, lama di sekolah gitu. Silahkan, mungkin ada? Ya, ada dulu sedikit. Iya, oke, silahkan. Iya, benar. Iya. Silakan. Ini contoh dari kawan saya. Boleh. Jadi dari keluarganya itu yang yang satunya di luar negeri, satunya yang di masa. Iya. Jadi anak tersebut itu kurang pendidikan dari kedua orang tuanya, yang mengakibatnya itu pergaulan itu terlalu liar, terlalu bebas. Itu yang sisi kawanku yang jelek. Iya. Ada lagi sisi kawanku yang baik. Dia itu dari umur 5 tahun sudah jauh dari kedua orang tuanya. Iya. Karena tuntutan Ekonomi. Anaknya tersebut baik, ya kan, pintar, ya kan, namanya orang tua. Namun kan melalui sosialisasi ya, namanya guru. Jadi anak yang diasuh dari kecil oleh orang tuanya dibanding dengan anak yang diasuh dari kecil oleh orang lain itu kan serasanya beda. Iya. Ya, nah, anak tersebut itu beruntungnya itu ya masih bisa mengontrol dirinya tersebut. Itu nggak sampai ke bawah arus. Iya. Dan alhamdulillah beliau kawan beliau sekarang bisa sharing berbagi cerita ya kan, dengan pengalaman hidupnya yang walaupun kurang pengawasan dari kedua orang tua ya kan, tapi dia itu dekat dengan orang-orang yang baik. Iya. Oke. Iya, terima kasih. Jadi kira-kira apa ya di conclusion dari Mas siapa tadi? Mas siapa? Mas Ayu. Enggak, maksudnya mungkin tadi kan sudah dijelaskan oleh, terima kasih ya. Jadi memang ada dua kasus tadi ya, ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama adalah tadi ketika dia jauh dari orang tua, tapi kemudian akhirnya pembentukan kepribadiannya jadi tidak sempurna dan arahnya ke negatif. Kemudian yang satu lagi itu jauh dari orang tua, tapi support system lah ya kalau bahasa sekarang ya. Jadi itu lingkungannya itu mendukung dan akhirnya dia arahnya ke arah yang positif. Nah, jadi
kira-kira apa ya yang bisa disimpulkan dari dua kasus itu? Menarik loh, cukup menarik. Karena dia membandingkan dua hal ya yang dari inputnya sama, tapi mereka outputnya berbeda. Oke, terima kasih Mas. Mungkin ada yang punya pendapat? Menambahkan? Yuk. Ada? Berarti kira-kira apa nih yang salah gitu ya? Atau apa yang mempengaruhi gitu ya dari proses sosialisasi itu? Ada? Ya, silakan Mbak. Kalau menurut saya dari tadi kan ada tahap ya. Menurut saya itu tahap menirunya yang salah. Oh, tahap menirunya ya. Jadi apa ya? Dari yang satu meskipun tidak ada orang tua tapi tahap menirunya dia salah. Tapi kalau yang satu tahap menirunya betul. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Jadi dari 4 tahap itu ya, memang kita punya tahap persiapan, tahap meniru, bertindak, dan juga kita penerimaan norma kolektif ya. Tadi ketika kita bandingkan dengan satu inputan yang sama, kemudian ada output yang berbeda, berarti ada proses yang dia kemudian berjalan berbeda juga, artinya tidak sempurna ya, ada satu dengan yang lainnya. Mungkin tadi disampaikan tahap meniru, ya itu salah satu faktor ya, karena kasusnya sama ya, sama-sama tidak ada keluarga sebagai faktor utama ya, atau faktor yang paling penting ya mungkin dalam sosialisasi itu adalah keluarga. Itu tidak ada ya. Kemudian ketika mereka setelah persiapan itu ada meniru ya, menirunya tadi ya, tahap menirunya mungkin yang arahnya ke negatif itu tidak sesuai ya, atau mungkin terbawa kepada lingkungan-lingkungan yang negatif juga gitu ya. Jadi memang dalam tahapan ini selain medianya juga berpengaruh, tahapannya yang dilakukan seperti apa juga mempengaruhi bagaimana kepribadian kita saat ini gitu ya. Terlebih tadi misalnya apalagi ada lingkungan, kemudian ada mungkin media massa sekolah gitu ya, yang kemudian ikut juga mempengaruhi bagaimana sosialisasi itu menjadi kunci ya. Maksudnya apakah sosialisasi itu berjalan dengan sempurna, kemudian menghasilkan kepribadian yang baik juga gitu ya. Mungkin ada yang ingin berkomentar sebelum kita akhiri perkuliahan siang ini. Bisa memahami ya, jadi teman-teman tadi bisa apa? Bisa mendefinisikan pengertian dari sosialisasi, kemudian bisa juga menyebutkan tahapan sosialisasi, bisa juga menyebutkan media sosialisasi, dan juga bisa mengkorelasikan ya, atau bagaimana menghubungkan, menganalisis ya antara sosialisasi dalam pembentukan kepribadian gitu ya. Itu karena waktunya sudah cukup ya untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.